hari ini saya pertama-tama akan absen terlebih dahulu. Oke. Yang pertama di sini ada namanya Putri Gayatri, hadir. Hadir. Selanjutnya ada Khairul Nisa, hadir. Nabila Ani, Hadir. ini Media Timanula, hadir. Ya. Pada pagi hari ini saya akan ngobrol sama kalian ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan asas-asas dalam backup. Jadi asas pertama ini ada asas kerahasiaan, yang dimana semua yang kalian ceritakan saya akan simpan rapat-rapat, tidak akan disebarluaskan. Yang kedua ada asas kesukarelawan, yang dimana kalian harus berpartisipasi. Yang ketiga juga ada asas kegiatan, yang dimana kalian harus mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang terakhir ada asas kematikan, yang dimana berarti secara kegiatan mereka dilakukan sesuai dengan aturan dan moral yang saya berikan. Jadi pada topik hari ini saya akan bertanya terlebih dahulu, pernah nggak sih kalian lihat postingan teman-teman di jalan gitu, jalan-jalan terus kalian diri apa enggak sih? Diri bu, diri banget. Apalagi kalau lihat teman-teman di sesuatu yang sebenarnya kalian pengen tapi kalian nggak bisa kebeli ya. Cuman biar kelihatan keren jadi medsos ya, biasanya posting-posting. Betul bu. Nah hal kayak gitu tuh ada hubungannya sama yang disebut dengan budaya hedonistik. Kalian tahu budaya hedonistik apa enggak sih? Dengarkan kalimat hedonistik nggak sih? Pernah ya bu. Jadi budaya hedonistik ini kita akan bahas di pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengenalinya, sebentar saya buat komentar dulu. Ya, di sini sudah ada perkataannya. Jadi latar belakang budaya hedonistik ini siapa yang mau baca? Maju ke depan. Saya ibu. Ya, boleh silakan Bu Yani. Latar belakang dari hedonistik. Nah, hedonistik berasal dari kata hedon dalam bahasa Yunani yang berarti tentang kesenangan atau kenikmatan. Maka budaya hedonistik dapat diartikan sebagai pola pikir dan perilaku yang menempatkan kesenangan pribadi sebagai tujuan utama dalam hidup. Budaya ini berfokus pada pencarian kenikmatan sesaat, seringkali tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang. Dalam konteks remaja, hedonisme tidak hanya soal senang-senang, tapi juga menyangkut sikap hidup yang menghindari tanggung jawab, tidak tahan menghadapi tantangan, dan cenderung ingin segala sesuatu serba instan dan menyenangkan. Itu ya. Bagus, beri oplos dulu buat seperti yang baik. Jadi begini, hedonistik itu jadi saya ulang lagi latar belakang yang kemudian dibacakan. Jadi budaya hedonistik ini berasal dari kata Yunani ya, artinya hedone. Artinya itu kesenangan. Budaya hedonistik itu berarti pola pikir dan gaya hidup yang menjadikan kesenangan pribadi sebagai tujuan utama dalam hidup. Semuanya serba ingin senang dan ingin cepat pamer di medsos biar keren gitu. Sering tapi mikir panjang atau dampaknya. Jadi ya enggak begitu memikirkan dampaknya untuk kedepannya. Jadi sebelum kita lanjut ke makalah selanjutnya, di sini saya akan melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya di sini mudah kok. Cuman kita mainnya biar santai aja. Jadi namun permainannya cuma cukup menyampaikan satu kalimat spontan yang saya berikan, seperti misalnya saya bilang misalnya uang gitu kan.
kalian berhubungan dengan uang ini apa aja, kayak misalnya uang didapatkan dari kerja atau uang bisa diberikan dari ini, kayak kalau misalnya kata keduanya yang lain gitu mewah atau tas, mobil gitu ya, paham? Nah, itu. Jadi langsung mikir cepet aja secara spontan. Ya saya mulai. Kita mulai dari kata apa dulu nih? Pamer? Ada yang bisa? Sim, oke. Kalau misalnya konten, TikTok, Instagram. Oke, kita breaking terlebih dahulu sebelum melanjutkan slide PPT selanjutnya. Jadi saya akan menyebutkan satu kata dan kalian harus jawab dengan satu kata yang langsung muncul di pikiran kalian, gak usah mikir lama-lama. Jadi jawab cepat dan spontan aja. Misalnya kata pertamanya itu ada uang. Uang itu berarti harus kayak berhubungan dengan belanja atau jajan, kerja atau gimana gitu kan. Kalau kata selanjutnya mewah itu berhubungan dengan kayak tas, rumah, sesuatu yang bernuansa mewah kayak emas juga ya. Jadi kita mulai permainannya. Baik itu. Oke. Jadi kata pertama yang saya pilih konten. Instagram. Udah, cepet-cepetan aja nggak apa-apa. Jadi kata selanjutnya liburan, Tidur. Pantai, mall. wah liburan tidur ya. Oke, kata selanjutnya apa ya? Pamer Barang baru. barang baru. Biasa ya jawaban kalian. Kalian juga jujur kreatif banget. Nah dari kata-kata yang kalian sebutnya tadi banyak yang berhubungan dengan semua uang, keterampilan kayak tampil keren, liburan, dan pamer. Kalian tahu nggak siapa hubungannya sama itu semua? Ada yang tahu? Enggak ada? Oke. Oh, hari ini boleh? Itu semua adalah bagian dari budaya feminisme yang tadi disebutkan di awal, yang makin sering kita temui zaman sekarang. Terutama di medsos, di IG, itu banyak orang yang mereka mengeran soal penting daripada diri sendiri. Terus jawabannya? Nah, di sini ada sebentar, PPT-nya hilang. Ada ciri-ciri budaya hedonistik pada remaja. Kalian tahu ciri-cirinya apa? Nggak ada yang tahu? Oke, di sini ada ciri-ciri budaya hedonistik pada remaja. Yang pertama itu hidup berorientasi kesenangan. Jadi lebih mengutamakan kesenangan dahulu untuk jangka pendek daripada untuk menyimpan duit untuk jangka panjang seperti bermain, belanja, santai daripada kegiatan produktif gitu kan. Yang selanjutnya adalah kognitif dan boros. Jadi ya yang kita tahu hedonistik itu berhubungan dengan barang-barang mewah. Jadi harus mengeluarkan budget yang cukup banyak untuk mengikuti tren, bukan karena kebutuhan tapi untuk pamer aja agar diterima oleh kelompok sosial. Selanjutnya ciri-cirinya ingin serba instan. Jadi berproses atau menghadapi kesulitan ingin serba cepat, seperti ingin sukses tanpa belajar, terkenal tanpa prestasi, kaya tanpa bekerja keras. Selanjutnya ada tergantung pada validasi eksternal. Jadi kepuasan kayak misalnya kamu posting ini banyak yang follow, banyak yang like, pasti gitu kan. Selanjutnya juga ada cirinya ketergantungan akan generasi. Jadi kehidupan generasi sekarang banyak yang pegang iPhone, pasti kan kalian pada diri ya. Jadi untuk mengembangkan diri, untuk mencapainya jangka panjangnya. Jadi ya kalian pasti pengen punya barang itu juga. Nah, yang keenamnya dan mudah terpengaruh dari lingkungan. Jadi sering ikutnya gaya hidup teman sebaya meskipun tidak sesuai dengan kemampuan. Kalian sering beli sesuatu yang sebenarnya nggak butuh, harganya sangat di luar budget kalian, tapi kalian pengen itu kayak pasti eskalator dulu. Jadi selanjutnya ada faktor-faktor penyebab munculnya budaya hedonistik pada remaja.
Yang pertama pastinya pengaruh media sosial yang seperti platform IG, TikTok, YouTube yang memamerkan gaya-gaya hidup glamor. Jadi remaja yang belum matang secara emosional merasa minder dan ingin meniru gaya hidup tersebut. Selanjutnya ada iklan dan konsumerisme. Jadi di sini masa kini itu iklannya menyebarkan kebahagiaan dan sebagian hasil konsumen barang yang berlaku konsumtif sejak usia muda. Jadi semacam iklan kosmetik jadi ikutan pakai kosmetik tersebut. Secara contoh sederhananya. Selanjutnya ada tekanan sosial dan gaya hidup teman yang sebaya. Biasanya tuh teman sebaya kita tuh ada yang pakai iPhone gitu atau gimana, beda. Ibaratnya ekonominya tuh lebih tinggi dari kita di posisi yang rendah, kita pengen di posisi itu juga, jadi kita mulai mengikuti ekonominya dia. Selanjutnya ada pengurangan pendidikan nilai pengawasan. Karena ada pendidikan nilai yang kuat dari keluarga sekolah, remaja mudah mencari makna hidup dari hal-hal yang dangkal. 5 itu selanjutnya ada minimnya role model positif. Jadi figur publik yang atau orang sekitar lebih mengedepankan kemewahan gaya hidup, glamor, bahkan remaja yang meniru hal-hal tersebut. Selanjutnya ada contoh-contoh perilaku hedonistik di kalangan remaja. Jadi contoh-contohnya ini kayak semacam beli sepatu atau baju branded yang ekonominya tuh lumayan, bukan ekonomi sih, lebih ke uangnya tuh harganya lebih wow gitu lah ya. Dan kita pengen punya, jadi ya banyaknya pakai eskalator video gara-gara baju. Jadi ada juga gara-gara pengen nongkrong di kafe nih, biasanya banyak nih nongkrong di kafe gak punya duit. Dan biasanya nongkrong kafe ini tuh bukan sejam 2 jam, bahkan berjam-jam dari pagi sampai sore ya. Untuk biasanya tuh nongkrong di kafe itu bukan kerjaan tugas juga, biasanya ada yang membuat konten-konten di TikTok biar hits gitu, biar VP. Santai dong buat dan biasanya tuh selalu merasa tidak puas akan yang dia miliki, jadi pengen apa yang temennya ingin punya dia juga harus punya. Nah, dampak-dampak dari hedonistik bagi kehidupan remaja sendiri itu dampaknya pastinya dari ekonomi, psikologis, dampak sosial, dampak moral, dampak fisik, dan kesehatan mental. Di sini saya menjelaskan beberapa. Kalau dampak ekonomi pastinya dari keluarga yang tidak cukup dan anak yang terlalu pengennya hedon yang pengen jalan-jalan, pengen pakai baju mewah. Dan dampak psikologisnya itu dia mudah stres, tidak mudah bahagia karena dia selalu pengen punya apa yang orang lain punya. Nah, dampak sosialnya ini biasanya lingkungan pertemanannya itu menjadi kurang sehat, dimana dia akan terus berlomba-lomba ingin memiliki sesuatu yang temannya dapat dan ingin lebih bagus dari temannya punya. Yang di sini ada dampak moralnya juga, jadi hilangnya nilai kesederhanaan, kerja keras, dan empati. Selanjutnya ada dampak fisik bagi kesehatan, yaitu pola tidur yang kurang bagus pastinya karena kepikiran terus-menerus ingin memiliki sesuatu yang berbau hedon, pengennya pasti kayak mikir gimana caranya kita dapat barang-barang tersebut gitu kan. Selanjutnya ada strategi pencegahan dan penanganan budaya hedonistik. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan budaya hedonistik. Jadi di sini ada strategi-strateginya. Jadi ada penanganan dari nilai yang positif yang lebih harus bersyukur akan nilai-nilai hidup kita yang nggak harus semuanya kita punya, harus punya orang lain atau punya orang lain ini harus kita punya juga. Terus selanjutnya ada pendidikan karakter dan moral seperti keluarga dan sistem nilai yang kurang
kuat sejak dini. Biasanya tuh dari bayi atau sejak kita kecil biasanya tahu dimanja pengen ini ya diturutin, pengen itu diturutin, jadi ini berlanjut sampai dewasa. Jadi harus dididik sebelum itu terjadi. Jadi semenjak kecil harus dididik, nggak boleh ini, nggak boleh itu, biar pas dewasa tidak tahu iri terhadap temannya. Selanjutnya ada kegiatan alternatif yang bermakna. Jadi ajaklah remaja-remaja ini ikut kegiatan sosial biar dia nggak kepikiran dengan artinya hedon atau semacamnya, biar dia lebih tenang. Jadi mengalihkan isi pikirannya ke olahraga, bersosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi budaya hedonistik ini bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga tentang krisis identitas dan nilai diri. Jadi disiapkan untuk menilai karakter kamu, nilai hidup dan sehatnya, serta kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Menjadi karakter yang tidak harus dengan barang-barang mahal, menjadi bahagia tanpa harus tampil sempurna seperti maksudnya di sini. Jadi kalian harus menunjukkan apa yang kalian punya tanpa harus membeli sesuatu barang atau membeli barang atau tampil sempurna di media sosial untuk memamerkan. Jadi semua yang dipamer itu belum tentu baik, dan semua yang kita lihat di media sosial itu belum tentu bagus dalam juga. Jadi kalian harus meminimalisir semua itu. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini yaitu mengenali apa itu budaya hedonistik, menyadari dampaknya buat hidup kita sebagai remaja, dan belajar bagaimana menyikapi dengan bijak supaya kita tetap bisa jadi diri kita sendiri dan hidup dengan tujuannya. Dan selamanya kegiatan nanti kita punya beberapa aturan sederhana ya. Jadi tujuannya di sini aturannya saling menghargai, nggak menyela, aktif tapi sopan, juga bertanya kapan saja. Sekarang kita akan lanjut ke video singkat yang memperlihatkan realita gaya hidup hedonistik di kalangan remaja. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah itu kita akan ada sesi diskusi bareng-bareng. Oke, kita akan buka video kalian. Videonya. Silakan kalian perhatikan videonya. Oke, di sini ada video tentang budaya hedonistik. Kalian lihat. Tahun 2023 menjelang pergantian tahun. Banyak yang sibuk ikut ambil bagian dalam perayaan tahun baru. Kalau udah bicara perayaan, pastinya nggak akan jauh dari suasana hura-hura. Itulah tradisi yang tetap lestari dari tahun ke tahun yang dekat dengan dunia remaja. Lantaran kerap menjanjikan kesenangan yang nggak ada habisnya. Tanpa sadar, banyak remaja yang terjerumus dalam gaya hidup hedonisme. Paham hedonisme pertama kali dikembangkan oleh dua orang filsuf Yunani, yaitu Epicurus dan Aristippus of Cyrene. Istilah hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedone yang artinya kenikmatan, kegembiraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme merupakan pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Kaum hedonis menganggap bahwa orang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan baginya. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup. Karena mereka beranggapan hidup ini hanya sekali, mesti dinikmati sampai mentok. Hidup dijalani semaunya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas.
Pandangan mereka terangkum dalam pandangan Epikuris yang menyatakan, "Bergembiralah engkau hari ini, puaskanlah nafsumu, karena besok engkau akan mati." Dari gaya hidup hedonisme inilah lahir budaya hura-hura, kegiatan foya-foya yang menjanjikan kesenangan, kemeriahan dalam keseharian. Budaya ini yang sekarang banyak digandrungi remaja. Dan kalau udah kecanduan gaya hidup hedonis, apa aja bisa dijadikan alasan untuk ngadain pesta pora. Mulai dari pesta ulang tahun, pesta kenaikan kelas, pesta perpisahan sekolah, pesta 17-an, dan hampir tidak terlewatkan pesta foria perayaan tahun baru. Perlahan namun pasti, budaya hura-hura telah menggiring remaja untuk menjadi bagian dari kaum hedonis pemuja kesenangan dunia. Budaya hedonis memang menjanjikan kesenangan. Namun di balik itu, hidup kita bakal belangsakan. Apa saja kerugian hedonisme? Pertama, lemah mental. Doyan pesta pora bisa bikin mental kita lemah saat menghadapi musibah atau kesempitan dalam hidup. Karena yang ada di otak kita hanya kesenangan. Sehingga kita jadi alergi dengan kesedihan, menghalalkan segala cara untuk berpesta, dan gak berani hadapi masalah. Ketika pesta usai dan kaki kembali menginjak bumi, ternyata masalah masih ada dan setia nungguin kita. Ya iyalah, karena masalah datang untuk diatasi, bukan dihindari. Kita mesti ingat, pesta pora gak bikin masalah kita beres dan gak juga membantu kita beresin masalah. Yang ada, masalah kita malah bertambah. Kedua, sarang maksiat. Dari awal, budaya hura-hura lahir dari pola hidup masyarakat barat yang anti dari aturan agama. Apalagi aturan Islam. Nggak heran kalau dalam setiap pesta pora, kemaksiatan merajalela. Mulai dari fastabikul aurat alias berlomba-lomba memamerkan aurat dan daya tarik seksual. Campur baur laki perempuan yang bebas tanpa batas, peredaran narkoba dan minuman keras, hingga situasi yang bisa memancing emosi seperti sering terlihat dalam setiap kerusuhan konser musik. Ketiga, tasyabuh bil kufar. Perayaan hari-hari besar yang selalu dimeriahkan dengan pesta tak lepas dari muatan ajaran di luar Islam. Seperti perayaan Tahun Baru Masehi. Sebagai Muslim, nggak ada pantasnya kita meniru-niru budaya di luar Islam. Kayak perayaan Tahun Baru itu, kalau kita ikut-ikutan, sama aja kita membenarkan apa yang diyakini oleh penganut agama lain. Padahal Rasul dengan tegas melarang umatnya untuk meniru-niru budaya atau tradisi agama dan kepercayaan lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai, bertasyabuh, suatu kaum, maka ia termasuk salah seorang dari mereka. Hadits riwayat Abu Daud. Itulah beberapa bahaya di balik gaya hidup hedonis yang hanya membuat diri dan masa depan kita hancur berantakan. Nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ini sudah cukup beralasan bagi kita untuk katakan tidak pada budaya hura-hura. Setuju. Nggak gampang jawab pertanyaan ini, karena faktanya, kita lebih banyak mempersiapkan diri untuk memaksimalkan waktu luang, harta berlimpah, dan masa muda untuk bersenang-senang. Sebaliknya, kita sering ngerasa belum siap dan enggan mempersiapkan diri menghadapi kondisi hidup yang sulit. Kita cuman bisa mengeluh dan ngandelin ortu untuk beresin setiap kesulitan yang dihadapi. Padahal suatu saat, kita akan kehilangan orang tua dan harus hidup mandiri. Lantas, apa yang udah kita siapin menghadapi saat itu? Keterampilan apa yang udah kita asah dari sekarang untuk menjalankan tanggung jawab kita nanti? Amal baik apa yang sudah kita tabung untuk menghadapi hari perhitungan di akhirat nanti? Keberhasilan masa depan kita tidak diperoleh dengan tunai saat kita tua nanti, melainkan hasil usaha, cicilan, kita sejak remaja. Apapun yang kita kerjain selagi muda, sedikit banyak akan mempengaruhi potret masa depan kita.
Jangan pernah berharap masa depan terbingkai indah jika menjadi aktivis pestaforia. Dan jangan salahkan orang lain, teman, orang tua, atau lingkungan jika masa depan kita suram. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Surat Al-Mudatsir ayat 38. Ayat ini juga ngingetin kita tentang masa depan di akhirat. Saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita nggak bisa berlindung dengan alasan diajak teman untuk ngedugem, clubbing, atau terhanyut dalam pestaforia. Kita nggak bisa ngeles. Semua resiko perbuatan selama di dunia, kita yang nanggung. Makanya kalau kita cerdas, pastinya nggak akan sia-siakan masa remaja dengan menjadi aktivis pestaforia. Sabda Rasul, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya serta biasa beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sementara dia berangan-angan kepada Allah. Pastinya lebih keren kalau kita isi masa muda dengan kegiatan bermanfaat yang selalu terikat syariat dan bisa mencerahkan masa depan kita di dunia dan akhirat. Di antaranya, dengan ikut dan aktif dalam pengajian. Sekian dan terima kasih. Jadi gimana perasaan kalian habis nonton? Udah ngerti kan apa itu hedonistik? Iya Bu, sering banget di TikTok orang flexing barang brand. Oke. Betul juga sih. Nah, itu salah satu bentuk budaya hedonistik yang banyak banget kita temuin sekarang di sekitar kita ya. Sekarang kalian saya minta buat kelompok kecil atau teman diskusi sebang wajah. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan dan kalian akan menjawab itu. Ya, sebentar saya akan bagikan kertasnya terlebih dulu. Kalian sudah mengisi soalnya? Belum Ibu, kami di sini Bu. Ya, saya beri waktu 5 menit lagi ya. Gimana, udah? Sudah Bu, sudah Ibu. Saya akan menanyakan satu-satu ya dari pertanyaan itu. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor pertama? Saya Ibu. Oke. Jadi menurut pendapat Andini, apa itu budaya hedonistik? Nih, menurut saya budaya hedonistik itu kebiasaan orang yang pengennya hidup enak terus Bu. Maunya senang-senang doang, paling jalan-jalan terus, nongkrong setiap hari, beli
bareng sama yang dibilang keren, pokoknya mikirnya pengennya happy aja, nggak mikirin hal lain. Gitu ya. Jadi apa dampaknya buat remaja seperti kalian? Siapa yang jawab? Bu, Rini? dampaknya kalau buat remaja kayak saya tuh kayak kebawa hidup hedon, bisa jadi lupa belajar, sama tanggung jawab, dan bisa boros semangat karena jadi suka iri sama diri. Ya, bandingin diri sama orang lain, merasa kayak kurang terus, akhirnya jadi stres sendiri gitu, jadi gak tenang karena kalau kerjanya senang doang. Jadi gimana cara untuk menyikapi supaya tidak terjadi kepada diri sendiri? Siapa? Adi? Oke, saya dulu. Yang penting kita tahu batasan, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, gak apa-apa, boleh diulang, jangan lagi. Ya, yang penting kita tahu batasan aja sih Bu, yang nggak apa-apa, senang-senang, asal jangan berlebihan. Kita harus tetap ingat tujuan hidup kita itu apa. Nggak usah ikut orang lain, kalau itu nggak kita sama kita sendiri. Jadi diri sendiri aja, fokus sama hal-hal yang bikin kita berkembang, bukan cuma yang bikin kita senang sesak. Wah, tadi kalian ada ngomong soal iri hati, gaya hidup temannya kan? Bisa nggak sih jelasin ke teman-teman yang lain itu apa artinya? Siapa yang mau jawab? Saya Apa? jadi sekarang saya kayak ngerti kenapa penting untuk hidup sesuai kebutuhan dibanding hidup untuk kebutuhan diri. Oke. Jadi dari hasil diskusi kalian keren banget ya, pemikiran kalian tentang hedonistik ini. Saya bantu rangkum ya. Jadi budaya hedonistik itu sebuah pola pikir yang menjadikan kesenangan sesaat sebagai tujuan hidup. Bahayanya kita bisa jadi boros, nggak fokus ke masa depan dan cuma mengikuti apa yang kata orang lain katakan. Makanya penting banget punya nilai hidup sendiri, boleh nikmati hidup, tapi jangan sampai kehilangan arah ya. Nah, sekarang coba kalian renungan sesaat. Pernah nggak sih kalian merasa terdorong buat ikut-ikutan gaya hidup yang lagi tren walaupun sebenarnya nggak sesuai sama diri kalian? Oke, karena kalian biar tahu, sekarang ambil kertas yang sudah dibagikan tadi, tulis satu kalimat komitmen tentang kalian buat lebih bijak dengan menyikapi gaya hedonistik. Contohnya kayak seperti saya akan lebih bersyukur dan tidak iri melihat kehidupan orang lain di media sosial atau seperti apa. Kalian diberi waktu minimal 5 menit saja. Oke, saya tunggu. Dari Ibu yang Oke, karena sudah berakhir, boleh dibacakan masalah dari masing-masing, boleh dari Anini. Saya Ibu, kayak yang saya tulis itu sekarang saya ngerti kenapa penting hidup hidup sesuai kebutuhan, bukan gengsi. Oke, bagus. Dari Rini. Saya pengen belajar lebih bijak pakai uang dan waktu supaya nggak dibuang sia
bagus ya. Jadi untuk hari ini terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini dengan semangat dan keterbukaan kalian sungguh luar biasa. Saya benar-benar menghargai setiap pendapat dan ekspresi dan kejujuran yang kalian tunjukkan baik saat diskusi, refleksi maupun saat kalian menulis komitmen pribadi tadi. Sebelum kita benar-benar akhiri, saya ingin mengajak kalian mengingat lagi hal-hal yang penting yang sudah kita pelajari bersama. Hari ini kita belajar bahwa budaya hedonistik itu bukan sekadar tentang senang-senang, tetapi tentang pola pikir, gaya hidup yang berbahaya. Jika tidak disadari, kita bisa menjadi konsumtif, mudah iri, kehilangan jati diri, bahkan tidak tahu arah tujuan hidup kita. Kita juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari barang mahal, tempat kerja atau juga followers, tapi juga dari rasa syukur, kesederhanaan, tujuan hidup yang jelas dan hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Sebagai pelajar, kalian harus belajar punya kontrol atas diri sendiri. Tidak semua tren harus diikuti, tidak semua yang viral harus ditiru. Kadang yang paling keren itu adalah orang yang tetap sederhana, punya visi, dan ingatlah dalam hidup kesenangan sesaat bisa membuat kita lupa akan tanggung jawab besar yang menunggu. Tapi kalau kita bisa tetap teguh, punya prinsip dan tahu mana yang penting buat hidup kita, disitulah kita bakalan seorang menjadi remaja sejati. Kita juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari barang yang mahal, tempat keren, dan juga followers ya. Sebelum kita tutup, adakah kalian yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa pesan-pesan dan harapan setelah mengikuti sesi hari ini? Saya Ibu, Ya boleh ini. saya jadi lebih sadar buat enggak terlalu sering membandingkan diri sama orang lain, Bu. Ya bagus. Ada lagi? Jadi ingat kalau kalian itu remaja hebat, kalian bukan generasi yang lemah, gampang goyang karena tren kalian adalah generasi yang bisa berpikir, memiliki dan menemukan arah hidup kalian masing-masing. Jadilah pribadi yang tidak hanya terlihat baik dari jauh, tapi juga kuat dari dalam. Jadi versi yang terbaik dari diri kalian, karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak pamer, tapi siapa yang paling paham arahnya. Jadi penutupan hari ini penutupan materi hari ini saya akhiri. Sekian tayangan kita hari ini. Terima kasih atas keterlibatan kalian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal kalian untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih bijak ke depannya ya. Sebelum kita benar-benar akhiri, boleh dikumpulkan dulu kertasnya. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita akhiri ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.